selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dari 467 data dari mahasiswa yang kami kumpulkan melalui kuesioner dengan tujuan mencari jarak tempat tinggal mahasiswa ke kampus. Adapun anggota dari kelompok ini yang pertama adalah Saya Ramadan Mustaqim. saya dari Firot. Saya Dinda Stefani. Saya Rina Fasla. Saya Ilyas Syahputra. Saya Serli Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan penyajian data. Yang pertama, penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Yang kedua ada ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang ketiga ada distribusi probabilitas diskrit. Yang keempat ada distribusi sampel. Yang kelima ada distribusi frekuensi. Yang keenam ada distribusi probabilitas. Yang ketujuh ada distribusi normal. Dan yang terakhir ada hipotesis. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Faris. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Kurandi. Saya akan menjelaskan tentang penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Eh, yang pertama itu klik analis, lalu pilih deskriptif, statik, kemudian pilih frekuensi. Setelah itu diklik frekuensi maka muncul form untuk memasukkan data yang ingin di-outputkan. Ini adalah hasil analisis data tentang jarak tentang tinggal mahasiswa ke kampus. Yang pertama itu ada jumlah data dari tabel statistik. Di sini kita bisa lihat kalau ada 470 data mahasiswa yang valid. Nah, terus ada tabel frekuensi. Tabel ini mengasih tahu kita seberapa banyak mahasiswa yang tinggal di jarak tertentu. Misalnya ada dua mahasiswa yang jaraknya 200 meter dari kampus, itu cuma 0,4% dari total. Kalau di jarak lain misalnya 400 meter ada 6 orang atau sekitar 1,3%. Nah, selanjutnya ada grafik menunjukkan jumlah mahasiswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke kampus dibagi berdasarkan jenis kelamin. Merah itu perempuan, biru itu laki-laki. Nah, untuk polanya sendiri ada beberapa puncak, artinya di jarak tertentu jumlah mahasiswa lebih banyak. Misalnya lonjakan terlihat di sekitar 500 meter. Perbandingan itu di beberapa jarak perempuan lebih banyak dari laki-laki dan sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Daniel sebagai pemateri kedua akan menjelaskan distribusi frekuensi. Adapun fungsi distribusi frekuensi untuk mengorganisasi data dalam interval tertentu untuk mengidentifikasi seberapa sering nilai-nilai tersebut muncul dan mempermudah untuk menganalisis pola data. Adapun cara untuk menentukan distribusi frekuensinya, kita dapat mengklik analyze, kemudian deskriptif statik, kemudian pilih frekuensi. Setelah diklik frekuensi, maka muncul form untuk memasukkan data yang ingin di-outputkan. Kemudian berikutnya kita dapat memasukkan data, kemudian pilih button chart, pilih tipe histogram, kemudian klik continue dan OK. Setelah klik OK akan muncul outputnya seperti berikut, yaitu pada table statistik dari 467 data semuanya valid dan tidak ada yang missing. Dan frekuensi untuk data laki-laki sekitar 33,4% atau 156 data, dan frekuensi untuk perempuan yaitu 66,6% atau 311 data. Tabel histogramnya dapat kita lihat pada slide berikut, dan untuk tabel frekuensinya yang di kiri adalah untuk menentukan frekuensi laki-laki, dan yang di kanan adalah menentukan tabel frekuensi untuk perempuan.
Adapun meannya yaitu sekitar 1,67, standar deviasi 0,472, dan jumlah data 467. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Veronica Sihotam, pemateri ketiga. Saya akan membacakan ukuran pemusatan data, yang dimana di sini adalah lalu pilihan deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Setelah diklik frekuensi, maka muncul prompt untuk memasukkan data yang baru. Selanjutnya, setelah muncul itu pada button statistik, centang di mana dia itu kita mencentang mean, median, dan modenya. Setelah itu, maka akan muncul outputnya seperti berikut, yang dimana tertera meannya berjumlah 10037 titik, yang dimana dia jaraknya itu 10037.87, dan jenis kelaminnya itu jaraknya 5700.00, dan jenis kelaminnya ada di 2.00, modenya 1000, jenis kelaminnya 2. Setelah itu saya berikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah eh, misalnya range, variance, dan standard deviations, menggambarkan seberapa jauh data yang tersebar dari pusatnya. Adapun cara dari ukuran penyebaran data yang pertama yaitu klik analis, lalu pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Kemudian datanya seperti ini. Setelah memasukkan data, klik button statistik, lalu klik continue dan tekan OK. Di sini terlihat output dari ukuran penyebaran data. Data yang tersebar ini di list dari yang terbesar ke yang terkecil, dan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari yang terbesar adalah 94.000 meter, dan yang terkecil adalah 4. Sebelumnya ini seharusnya 400 meter ya, tapi karena mungkin kesalahan dari pengisi kuesioner, jadi dia mengisinya tidak menambahkan 02 di belakang 4. Selanjutnya akan saya berikan materi kepada teman saya. Saya akan menjelaskan cara menggunakan untuk mengetahui distribusi probabilitas. Yang pertama, untuk mengetahuinya, klik transform, kemudian pilih compute variable, lalu pilih data yang ingin kita targetkan, kemudian klik PDF dan PDF non-sentral, lalu cari PDF normal. Karena kami mencari jarak mahasiswa dari rumah ke kampus dengan kurang 1 kilometer, maka outputnya akan terlihat seperti ini. Next. Yang dia 00 itu dia di atas 1 kilometer. Berarti karena kita mencari kurang dari 1 kilometer, maka hasilnya seperti ini. Saya Shirley Agustin, saya akan membacakan cara untuk distribusi probabilitas diskrit. Gambar tersebut menjelaskan cara analisis deskriptif data, input data, analis, deskriptif statik, explore, pilih variabel, klik OK. Hasil berupa statik deskriptif, frekuensi, rata, dan lain-lain. Next. Data menunjukkan 467 observasi untuk variabel jarak dan hasil. Rata-rata jarak adalah 10037, 187 dengan deviasi standar
1367,584. Rentang jarak antara 200 hingga 940.000. Tabel frekuensi menunjukkan distribusi jarak dengan nilai 500 memiliki frekuensi tertinggi 12. Rata-rata hasil mendekati nol. Interpretasi lebih lanjut membutuhkan konteks penelitian. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Di sini saya akan membacakan distribusi normal. Oke, untuk mencari distribusi normal adalah dengan mengklik menu Analyze di menu bar, kemudian pilih menu deskriptif, lalu pilih frekuensi, masukkan variabel yang ingin dibandingkan, yaitu variabel utama, jarak, dan jenis kelamin. Setelah muncul menu frekuensi statik, centang range, standar, deviation, dan variance, mean, median. Pada menu central tendensi, centang 4 bagian ini ada mean, median, made. Untuk dispersion itu dicentang semua, lalu tekan OK. Dan berikut adalah output distribusi normal. Di distribusi normal sendiri kita mendapatkan mean yaitu 10 km, dan standard errornya yaitu ada di 600 meter, mediannya ada di 5 km, dan untuk modenya itu ada di 1 km dengan variance 187 km dan standard deviationnya di 13 km. Oke, ini adalah histogram dari outputnya. Dan kemudian saya akan menjelaskan distribusi sampel. Berikut adalah tutorial atau cara mencari distribusi sampelnya dengan mengklik menu bar Analyze, pilih button Descriptive Static, lalu Explore. Jika tampilan Explore sudah terbuka, pilih variabel, jarak, lalu pilih statik. Pastikan deskriptifnya sudah tercentang. Lalu setelah kita ke menu statik, klik OK, dan kita masuk ke menu Bootstrap. Di menu Bootstrap sendiri kita pilih atau centang menu Perform Bootstrapping-nya, lalu masukkan sampel yang ingin kita tes, yaitu 467 sampel atau keseluruhan dari data kita. Lalu klik Continue dan OK kan. Berikut adalah output dari distribusi normal. Di distribusi normal masih sama dengan standar error 600 meter. Dan untuk nilai lowernya ada di 8 km dan nilai terbesarnya ada di 11 km dengan range 93 km maksud saya. Oke, dengan bias di 5,5 dan di variansnya ada di 187 km. Untuk materi hipotesis akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rina Kasla. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hipotesis yang di mana pernyataan atau dugaan yang diuji melalui analisis statis yang berfungsi untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara variabel atau tidak. Cara untuk mencari hasil: pertama, pilih analis, lalu menu compare means, dan pilih independent sample t-test. Setelah itu akan muncul menu t-testnya, lalu isi variabelnya dengan jarak dan grup variabelnya dengan jenis kelamin, lalu pilih define group. Langkah selanjutnya, isi define grupnya dengan grup 1 yang bervalue laki-laki, 2 bervalue wanita. Berikut hasil tesnya, yang dimana grup statiknya itu ada laki-laki dan perempuan, yang dimana nilai laki-lakinya itu nilai N-nya 156, meannya 10.145,24, standar deviation-nya itu
13.376,676. Standar errornya 1070,991. Yang untuk perempuannya nilai N-nya 9.984,01. Standar deviation-nya 13.084,507. Standar error-nya 785,050. Bagian independent sample test-nya untuk jaraknya equivariance asumnya itu frekuensinya ada 121, sigma 728, nya 120, untuk DF-nya 465, Tailed-nya 905, mean difference-nya 161,231, standar error-nya 13.343,167, untuk lower-nya 2.478,199, untuk upper-nya 2.800,61. Untuk equal variance not assume-nya itu T-nya itu ada 121, DF-nya 320,106, sig 2 Tailed-nya 903, mean difference-nya 161,231, standard error difference-nya 1327,903, lower-nya 2451,28, upper-nya 2773,750. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang, kami mohon maaf dari presentasi kami ataupun dari materi yang kami sampaikan. Saya Ramadan dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya, Pak.